من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amaya dengan NIM 210209179. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 penguasaan yang saya kuasai dari TBM 9 hingga ke TBM 15. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang materi motivasi, berpikir kreatif, dan transfer belajar, yang dimana motivasi adalah dorongan atau perangsang kepada seseorang, agar seseorang ini dapat melakukan pekerjaan yang ia sukai dengan senang hati tanpa unsur paksaan, sehingga hasil yang didapatkan nanti sangat memuaskan. Nah, metode motivasi ini ada 2 metode, yaitu motivasi langsung dan metode motivasi secara tidak langsung. Yang dimana motivasi langsung ini adalah motivasi yang secara langsung kepada setiap individu. Contohnya seperti ketika kita memberikan pujian kepada siswa. Nah, itu merupakan motivasi secara langsung. Nah, yang kedua itu motivasi secara tidak langsung, yaitu metode ataupun motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas. Nah, ketika kita memberikan fasilitas yang cukup di dalam kelas, secara tidak langsung itu sudah memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih giat dan semangat. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang dalam mengembangkan imajinasinya untuk menciptakan hal yang baru dan berguna. Cara berpikir kreatif ini ada 5. Yang pertama yaitu orientasi, yang dimana orientasi ini merupakan merumuskan masalah ataupun identifikasi masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, preparasi. Preparasi ialah proses mengumpulkan informasi dari masalah yang akan dipecahkan ini. Nah, yang ketiga yaitu inkubasi, yaitu pemberhentian sementara ketika sudah mencapai tahap buntu dari masalah tersebut. Yang keempat ada iluminasi, yaitu ketika tahap inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi dari masalah tersebut untuk mengembangkannya menjadi sebuah inovasi yang baru. Yang kelima itu verifikasi. Verifikasi merupakan menguji ataupun menilai pemecahan dari masalah yang diajukan. Nah, itu adalah cara untuk berpikir kreatif, ada 5. Nah, selanjutnya ada manfaat dari berpikir kreatif. Manfaat dari berpikir kreatif adalah untuk membuat hidup menjadi lebih bermakna, menarik, dan tidak membosankan. Nah, karena kita selalu mencari cara baru dalam melakukan sesuatu, sehingga banyak hal yang bervariasi. Meningkatkan apresiasi terhadap karya, ide, dan ciptaan orang lain, dan juga dapat meningkatkan motivasi terhadap diri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada transfer belajar. Transfer belajar adalah pemindahan keterampilan hasil belajar, ataupun sederhana yang dapat kita katakan adalah pemberian ilmu dari guru kepada siswa. Nah, ketiga ini sangat berhubungan, yaitu dimulai dari motivasi, cara berpikir kreatif, dan transfer belajar. Nah, ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, maka dia juga akan mampu untuk berpikir kreatif. Dan ketika orang sudah memiliki motivasi yang tinggi, sudah berpikir kreatif, maka akan mudah dia untuk menerima transfer belajar dari gurunya. Nah, maka itulah penjelasan dari materi motivasi, berpikir kreatif, dan transfer belajar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi yaitu keberagaman individu di dalam kelas. Yang dimana perlu kita ketahui, keberagaman individu di dalam kelas merupakan perbedaan yang ada ataupun perbedaan yang khas pada setiap individu ataupun pada setiap siswa di dalam kelas tersebut. Yang dimana perbedaan ini meliputi dimensi keadaan fisik, kemampuan, minat, ciri, dan kepribadian dari individu tersebut ataupun dari siswa tersebut, yang sudah pastinya pada setiap siswa ini memiliki ciri yang khasnya masing-masing ataupun perbedaannya. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberagaman individu di dalam kelas. Faktor yang mempengaruhi itu ada 3. Yang pertama ada faktor bawaan. Yang dimana faktor bawaan ini merupakan faktor yang sudah ada di dalam diri siswa tersebut ataupun faktor
bawaan dari dalam dirinya dan yang sudah ada dari sejak dia dilahirkan. Yang dimana faktor ini meliputi dimensi keturunan dan segala sesuatu yang terjadi ketika individu tersebut masih di dalam kandungan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Yang dimana faktor ini dapat mempengaruhi individu tersebut. Nah, dimensi dari faktor ini yaitu ada faktor personal ataupun orang, kondisi peristiwa, suasana, dan sarana. Dan yang ketiga ada faktor dari faktor waktu ataupun faktor kematangan. Yang dimana faktor ini merupakan faktor kesiapan fisik dan psikologi untuk melakukan fungsi pada individu tersebut. Nah, ketiga tadi adalah faktor yang mempengaruhi dari keberagaman individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan keberagaman individu. Ini pengelompokannya lagi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, yaitu keberagaman bawaan dan keberagaman pembentukan. Selanjutnya, yang kedua ada pengelompokan berdasarkan ciri khas. Nah, yang dimana dimaksud dari pengelompokan ciri khas ini adalah ciri khas yang dari siswa tersebut ataupun dari individu tersebut. Bisa seperti keberagaman fisik, keberagaman psikologi, dan keberagaman hasil belajarnya. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu ada pengelompokan berdasarkan standar nilai. Yang dimana pengelompokan pada jenis ini itu berdasarkan keberagaman perilaku dan keyakinannya yang akan dinilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari kita mempelajari keberagaman individu di dalam kelas. Tujuannya kita mempelajari ini adalah untuk kita mengetahui bagaimana siswa tersebut, bagaimana keadaan dia, bagaimana keadaan kemampuannya, bagaimana fisiknya, dan bagaimana minat ataupun kepribadian dari siswa tersebut. Sehingga kita dapat menentukan pendekatan yang akan kita lakukan kepada mereka. Dan manfaatnya adalah kita dapat menemukan solusi ataupun kita dapat dengan lebih mudah untuk menyampaikan pelajaran kepada mereka ketika kita sudah mengetahui keberagaman individu terhadap mereka semua. Nah, tadi saya sudah menjelaskan 3 materi tentang penguasaan saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf dan saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Sekian dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.